Lek zaman lai arak sebut cerita. Nah, teman-teman, saya akan mendongeng cerita asal-usul Gunung Rinjani. Cerita ini saya ambil dari situs internet dan pengarangnya Bayu Mulyo. Asal-usul Gunung Rinjani. Begini ceritanya. Dahulu kala, tidak jauh dari Pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan tuan yang dipimpin oleh Raja Datu Tuan dan permaisurinya yang sangat cantik bernama Dewi Emas. Kerajaan tersebut tentram, aman, dan damai. Namun raja terlihat sangat sedih. Hal ini dikarenakan raja sudah semakin tua dan belum mempunyai seorang anak untuk menjadi waris kerajaan. Tak lama kemudian, raja pun meminta izin kepada Dewi Mas untuk menikah lagi. Adinda, apakah Adinda memberikan Kakanda izin untuk menikah lagi? Kalau memang begitu keputusan Kakanda, Adinda akan menyetujuinya. Kalau begitu, terima kasih Adinda. Setelah itu, raja pun meminang Sunggar Tutul, putri dari Patih Aur. Semenjak itu, perhatian sang raja pun mulai mengundur. Ia lebih sering menghabiskan waktu untuk Sanggar Tutul. Tetapi, Dewi Mas tetap bersabar. Sehingga kemudian Dewi Mas pun mengandung. Tapi berita tersebut sampai kepada Sunggar Tutul yang tidak suka dengannya. Apa? Dewi Mas mengandung? Aku tidak akan membiarkan Dewi Mas seperti itu. Aku harus membuat rencana agar Dewi Mas diusir dari istana ini. Tak lama kemudian, Sunggar Tutul pun menghasut raja. Ia mengatakan bahwa Dewi Mas telah berbuat serong dengan laki-laki lain bernama Lok Deos. Sang raja pun begitu murka. Dewi Mas! Dewi Mas! Keluar kamu! Iya Kakanda, ada apa Kakanda memanggil saya dengan teriak-teriak begitu? Tega-teganya kamu. Kamu telah berbohong kepadaku, mengatakan bahwa anak yang kau kandung itu adalah anakku sendiri. Ternyata kamu telah berbuat serong dengan laki-laki lain. Tidak, Kakanda. Ini adalah anak kandungmu sendiri, Kakanda. Tidak! Aku tidak percaya dengan perkataanmu. Sekarang juga kamu pergi dari istana ini. Dasar wanita pelacur! Kemudian Dewi Mas pun pergi ke sebuah gili bersama para pengiringnya. Dewi Mas membuat sebuah pemukiman baru. Tak lama kemudian, ada sebuah kapal mendekati gili tersebut. Sang nahkoda kapal pun terkejut melihat wanita cantik yang ada di gili. Wah, siapa ya wanita cantik itu? Aku akan mendekati kapalku ke gili itu. Sang nahkoda kapal pun terkejut melihat Dewi Mas. Dewi Mas pun bercerita kepada sang nahkoda kapal bagaimana dia diusir dari istana oleh sang raja. Kemudian Dewi Mas pun meminta sang nahkoda kapal untuk mengantarnya ke Pulau Bali untuk membuat sebuah pemukiman baru. Tak lama kemudian Dewi Mas melahirkan sepasang dua anak kembar. Bayi laki-laki terlahir dengan anak keris di tangannya. Sedangkan bayi perempuan terlahir dengan anak panah di tangannya. Bayi laki-laki dinamakan Raden Nuna Putra Janjak, sedangkan bayi perempuan dinamakan Dewi Rinjani. Beranjak dewasa, mereka pun diceritakan oleh Dewi Mas tentang ayah mereka. Seketika Raden Nuna Putra Janjak sangat murka. Jahat sekali ayah itu. Berani-beraninya dia mengusir ibuku dari istana hanya karena perempuan itu. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku akan pergi ke istana. Tak lama kemudian,
Raden Unaputra Janjak sampai ke istana dan terjadi keributan dengan para penjaga. Hei pemuda, sedang apa kau di sini? Berani-beraninya kau masuk tanpa seizin raja. Tak lama kemudian, mereka ribut dan membuat sebuah pertempuran. Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk ke istana ini tanpa seizinku. Seketika Raden Unaputra Janjak pun menyerang ayahnya sendiri. Haca! Ha! Hingga pada akhirnya tiba-tiba terdengar suara dari langit. Hai Datu Tuan, jangan kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu dari Dewi Mas. Seketika Raja Datu Tuan pun menangis dan memeluk putranya. Raja Datu Tuan merubah pikirannya untuk menjemput Dewi Mas dari Pulau Bali. Tidak ada yang namanya perselisihan dalam istana lagi. Sejak saat itu, Raja Datu Tuan dan putrinya Dewi Rinjani bersemedi di puncak Gunung Rinjani. Dan Dewi Rinjani pun diangkat menjadi seorang ratu oleh para jin. Dan di saat itulah gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tadi, jangan pernah iri dan dengki terhadap orang lain, karena dapat merugikan diri sendiri.